Dan ketemu lagi di Pandiv, Pandangan Divo. Jadi hari ini gue mau membahas pertandingan malam tadi, Qatar melawan Indonesia. Jadi pertandingan ini benar-benar menguras emosi, menguras tenaga, bukan hanya untuk pemain tapi juga untuk penonton, karena kelakuan wasit yang memang benar-benar udah di luar akal sehat kita semua ya, akal sehat pecinta sepak bola dan akal sehat binatang juga kayaknya udah nggak masuk akal ya gitu. Walaupun binatang nggak ada akal, cuman ini nggak masuk akal gitu dengan kepemimpinan wasit Nasrul anjing ini. Jadi bener-bener capek, kita tuh nontonnya 90 menit capek, emosi gitu loh, karena keputusan-keputusan kontroversial. Dan nggak apa-apa deh, coba kita review satu-satu. Jadi menurut gua ini wasit memang perlu dibahas terus ya, karena PSSI juga akan mengirimkan surat protes ke AFC. Jadi kita pun sebagai netizen juga harus terus menggaungkan protes ini di media sosial, di Instagram, di YouTube, di Twitter dan lain-lain. Semuanya harus tetap bersuara biar ini wasit mendapat hukuman, karena udah ada indikasi membela tuan rumah lah. Cuman nggak apa-apa, kita mulai dulu dari segi teknis. Jadi menit-menit awal pemain Indonesia ini memang di 20-30 menit pertama ini juga menurut gua permainannya masih kurang bagus. Jadi pemain-pemain muda kita yang jadi permasalahan itu adalah passing, sama masih suka kontrolnya hilang, kontrol bolanya hilang, passingnya salah, kontrol bolanya hilang, dan passing juga salah. Masih ada grogi ya, kalau menurut gua pemain-pemain muda kita ini grogi. Padahal mayoritas pemain kita yang ada di starting line up itu adalah pemain di timnas senior. Cuman memang masih ada kelihatan grogi-groginya, terutama kalau yang gue lihat itu dari sektor kanan ada Rio Fahmi yang beberapa kali salah passing, dan beberapa kali juga Rio Fahmi itu nggak bisa bantu build up. Jadi ini hanya faktor grogi sih menurut gue, karena Rio Fahmi juga belum dapat kesempatan ya di timnas senior. Dan bahkan saat lemparan ke dalam itu Rio Fahmi itu salah melakukan lemparan, dan hal-hal seperti ini yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain sekelas Rio Fahmi dan di event sekelas Piala Asia. Secara permainan babak pertama memang kita masih belum bisa mengeksplor seperti biasa. Pemain kita masih sering salah passing. Oke, dan gue juga memberikan suatu tanda kutip ya untuk Arhan Fikri, yang menurut gue pribadi dia belum bisa berkembang gitu loh. Walaupun Arhan ini selalu dibawa STY ke timnas senior, selalu mengikuti training camp, TC timnas Indonesia, dan beberapa kali juga diberikan kesempatan bermain. Arhan belum bisa mengaplikasikan pengalaman-pengalamannya itu di laga malam tadi. Jadi seakan-akan Ivar ini kehilangan tandem ketika Ivar berduet dengan Justin, ataukah di pertandingan timnas senior terakhir dia berduet dengan Tom Haye. Ya, lini tengah kita selalu menang, tapi ketika Ivar bertandem dengan Arhan, ya kelihatan banget ada kekosongan di lini tengah gitu loh. Jadi di saat permainan Indonesia belum stabil, belum seperti biasanya, masih mencari momentum. Nah, disinilah wasit Nasrullah ini wasit yang memang benar-benar parah ya kinerjanya ya. Memberikan penalti kontroversial
untuk Qatar, yang dimana saat itu Rizky Ridho terjatuh dengan menjaga keseimbangannya, tapi tangannya mengenai muka, dan itu pun bukan yang disengaja gitu loh. Kan kelihatan ketika lu nyikut orang sengaja dengan nggak sengaja, karena lu menjaga keseimbangan badan lu, karena posisinya saat itu Rizky Ridho juga lagi berlari mundur gitu loh. Jadi ini tuh sangat-sangat minim sentuhan, sangat-sangat minim sentuhan. Dan lucunya VAR itu hanya mengambil satu angle kamera gitu loh, satu angle kamera di video VAR-nya itu ya. Tapi ketika kita lihat di video tayangan ulang di TV, itu tuh nggak kena gitu loh, kayak nggak kena ketika kita melihat dari belakang. Jadi memang keputusan ini juga merusak mental anak-anak saat babak pertama. Gimana gua ngomongnya sama wasit Nasrullah ini? Jadi kalau gua pribadi sih berharap ini si Nasrullah ya nggak muluk-muluk lah, dapat azab lah gitu, bisa kena sambar petir apa gitu. Karena emang ini adalah keputusan kontroversial pertama dari wasit Nasrullah ini. Nah, kita masuk ke babak kedua. Baru berjalan berapa detik, ada keputusan kontroversial kedua dari wasit ini, Ivar Jenner. Jadi Ivar Jenner ini menghindari kontak fisik nih. Jadi dia mengangkat kakinya. Mungkin pul sepatunya si Ivar ini kena lutut pemain Qatar. Ya cuman itu yang nabrak itu pemainnya gitu loh. Nggak ada injakan, nggak ada kesengajaan. Beda loh, lu ngenain kaki lu sendiri ke pool sama lu diinjek sama pool, itu tuh beda. Ini tuh memang anjing. Memang bener-bener pemain Qatar ini dia membuat seakan-akan dia itu dilanggar keras sama Ivar, dan lucunya wasit tidak melihat VAR. Jadi gue juga tahu peraturannya bahwasanya kartu kuning kedua itu tidak bisa direview oleh VAR. Tapi sebelum memberikan kartu kuning, wasit itu bisa bertanya kepada wasit VAR bahwasanya ini pelanggaran atau enggak, ini serius foul atau enggak gitu loh. Jadi emang ini tuh ada emang indikasi wasit berpihak ke tuan rumah. Karena udah nggak masuk akal aja gitu loh. Pelanggaran yang sangat-sangat minim, sentuhan minim kontak fisik. Tapi emang bener-bener wasit ini memang anjing wasit ini. Nah, tapi ada hal yang membuat kita juga kagum sama pemain. Ketika kita bermain 10 orang, kita itu lebih mendominasi secara permainan. Nah, terjadinya gol kedua untuk Qatar pun sedikit kontroversial, karena saat itu wasit menyentuh bola. Permainan terhadang oleh wasit nih, wasit kena bola. Tapi yang anehnya malah pelanggaran untuk Indonesia dan tendangan bebas untuk Qatar. Nah, ini tuh harusnya advantage loh, nggak boleh langsung nendang ke gawang. Harus ya minimal ke belakang dulu, karena saat itu posisinya bola menyentuh wasit. Makanya aneh gitu loh. Aneh banget pertandingan malam tadi. Mungkin kalau gue bisa kasih nilai ya, rate wasit malam tadi itu 1 dibanding 10. Memang bodoh banget gitu loh. Semua orang ngomong, semua orang yang paham bola itu ngomong kinerja wasit itu bobrok. Bener-bener goblok gitu. Nah, ya
Indonesia setelahnya pun, setelah gol kedua pun tetap mendominasi. Beberapa kali kita melakukan serangan-serangan dari sayap, dan beberapa kali juga kita sempat membahayakan dari lemparan jauh arahan. Ya, secara permainan kita semua udah oke. Kita sudah berjuang sangat luar biasa main-main kita, dan terjadilah kartu merah kedua Sananta. Gue juga mau kasih sedikit pandangan terhadap Sananta. Jadi penampilan Sananta semalam itu seakan-akan membuktikan bahwasanya STY itu benar. Sananta itu belum layak. Sananta belum layak untuk mengisi pot starting line up di timnas senior. Kan kita selama ini bertanya-tanya ya, kenapa Sananta nggak dimainin, kenapa nggak dipasang jadi starting, kenapa cuma dikasih waktu bermain yang sedikit. Tapi malam tadi Sananta benar-benar menurut gue pribadi ya membuktikan bahwasanya dia belum layak untuk di timnas senior. Jadi memang beberapa kali Sananta hilang kontrol bola, Sananta juga beberapa kali terlambat membuka ruang, dan Sananta beberapa kali kalah dalam body change. Itu seakan-akan memang kita masih butuh striker yang lain gitu loh. Dan Sananta melakukan pelanggaran juga saat itu yang menurut gue nggak tahu itu disengaja atau enggak, tapi itu harusnya nggak terjadi ya, karena itu nggak terlalu penting banget pelanggaran di area pemain lawan ya, di area pemain lawan. Kartu merah kedua, dan gue berpikiran memang ini layak untuk di kartu merah. Tapi yang membuat gue masih nggak terima adalah ketika Indonesia melakukan pelanggaran, itu VAR cepet banget ngeceknya. Nah, ketika Witan dilanggar yang jelas-jelas dari belakang, bam, itu cuma kartu kuning dan tidak ada cek dari VAR. Jadi ini emang udahlah, kita semua udah tahu kinerja wasit, kita udah tahu tuan rumah, wasitnya mungkin dibayar ya, wasit pasti dibayar. Kalau nggak dibayar nggak mau dia jadi wasit. Nah, jadi kita kembali ke permainan, dan Indonesia tetap bermain mendominasi walaupun dengan 9 pemain. Ini hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Biasanya kalau udah ketinggalan dan kehilangan 1 atau 2 pemain, seluruh tim itu pasti mayoritasnya bertahan lah, kebanyakan tim pasti bertahan. Tapi kita malam tadi enggak. Itu yang harus kita apresiasi kepada pemain timnas. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga 90 menit. Enggak 90 menit, 105 menit, 106 menit. Kita harus mengapresiasi itu. Terima kasih untuk Garuda muda, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah mengeluarkan seluruh tenaga kalian. Gua tahu kalian berjuang sekuat tenaga. Terima kasih lah. Pokoknya kita mengucapin terima kasih. Jangan sampai patah semangat. Kita masih ada 2 pertandingan. Lawan Australia tanggal 18 dan lawan Jordania di pertandingan terakhir. Kita masih ada peluang. Kita masih ada asa. Kita harus tetap menjaga asa itu. Kita optimis ketika melihat permainan Australia dan Jordan juga nggak terlalu baik. Kita masih ada peluang untuk menang lawan Australia dan juga menang melawan Jordania. Kalau gue pribadi, secara pandangan, gue juga nonton pertandingan Australia. Gue yakin kita bisa mengatasi Australia. Jangan imbang. Imbang nggak aman buat kita. Tapi gue juga yakin secara permainan kita akan menang. Kita harus menang. Lawan Australia kita harus menang. Nggak masalah, nggak ada VAR. Nanti ada beberapa opsi pemain lini tengah. Nggak masalah, nggak ada Sananta. Kita masih ada Rafael. Mungkin dengan skema kemarin bisa dipakai lagi.
ya kita juga masih ada Hoki Caraka. It's okay, pokoknya pemain harus tetap fighting. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat pasukan GR, buat subscribernya si Paling Timnas. Mohon maaf masih banyak kekurangan, masih banyak salah kata, dan mohon maaf juga kalau masih ada kata-kata kotor yang gak akan gue sensor. Ya gue bukan pengamat sepak bola, gue bukan orang yang terlalu paham dalam sepak bola. Ini hanya pandangan pribadi gue sendiri. Gue juga belum proper banget bikin video ini ya, karena gue youtuber baru, youtuber lama sih, cuman udah nggak laku di YouTube gitu. Jadi ya pokoknya terima kasih, jangan lupa di subscribe, di komen juga boleh, kasih pandangan kalian tetap tentang kinerja wasit malam tadi, dan di like juga, dan jangan lupa di share. Pokoknya terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menang di pertandingan kedua dan pertandingan ketiga.